Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu, kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, marilah kita selalu memanjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di bulan Ramadan ini kita dapat melaksanakan ibadah puasa dan ibadah-ibadah yang lain. Mudah-mudahan segala ibadah kita diterima oleh Allah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, di bulan Ramadan ini bukan hanya segala ibadah kita dilipat gandakan oleh Allah pahalanya, juga di bulan Ramadan ini ada satu kejadian besar, yang mana ini merupakan satu kemuliaan, salah satu kemuliaan yang berada di bulan Ramadan, yaitu nuzulul Quran, turunnya Al-Quran. Al-Quran itu sendiri turun menurut sejarah yaitu pada malam 17 Ramadan, yang mana ayat yang pertama itu berbunyi Iqra, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kalau kita membaca secara terjemah, Iqra itu artinya bacalah, yang mana Tuhan memulai ayat ini turun dengan bunyi bacalah olehmu. Ini merupakan dimana setiap sesuatu apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perjuangkan, apapun yang kita inginkan, itu tidak bisa kita dapatkan kecuali kita membaca, mempelajari lebih dahulu. Ini penting bagi kita. Dimana dalam kehidupan kita di dunia ini, berapa banyak kegagalan yang menimpa kepada kita, itu biasanya kita mungkin kurang membaca. Kegagalan yang mengenai diri kita itu biasanya karena kita kurang membaca. Tapi jangan sampai kegagalan itu membuat kita putus asa lah. Karena ada pepatah bahwasanya kegagalan itu merupakan pintu kesuksesan. Allah Subhanahu wa Ta'ala pertama kali menurunkan ayat Al-Quran itu berbunyi Iqra, bacalah. Di sini yang harus menjadi pegangan kita. Kita harus membaca, mempelajari apapun yang kita inginkan, apapun yang kita perjuangkan, pertama kali kita membaca dulu. Dan tentunya ini harus menjadi salah satu prioritas penting dalam kehidupan kita. Jadi kita jangan sampai meninggalkan membaca. Dan bacaan yang paling mulia di dunia ini tidak ada yang melebihi bacaan Al-Quran. Maka itu mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita bisa membaca Al-Quran. Kalau di bulan Ramadan kita tidak bisa membaca Al-Quran, apalagi di luar bulan Ramadan. Bulan Ramadannya kan kita baca Quran, apalagi di luar bulan Ramadan. Berapa banyak kita yang berkecukupan lah. Di rumah itu serba ada, berkat mobil, kendaraan, rumah lengkap, isinya lengkap, dan Al-Quran kita tidak punya. Berapa banyak orang yang melupakan Al-Quran. Jadi Al-Quran ini adalah istilah kata itu pegangan utama. Karena Rasul itu beliau berwasiat, ujar sidin, tidak akan tersesat umatku itu selama berpegang kepada Al-Quran yang pertama. Maka hendaklah kita jadikan Al-Quran itu sebagai pedoman yang utama dalam kehidupan kita. Belajar Al-Quran itu sendiri, kalau kita melihat itu ada beberapa tingkatan lah. Mudah-mudahan kita bisa meluangkan waktu untuk mempelajari dan memperdalam Al-Quran. Pertama, belajar membaca. Kalau orang Bali kan belajar alifan, belajar Iqra, belajar membaca Al-Quran. Itu tingkatan yang pertama. Setelah bisa membaca, baru nanti belajar tajwidnya. Nah itu.
Jadi tingkatan pertama tuh belajar membaca dulu. Kita melihat orang-orang zaman dahulu itu bagaimana mereka itu belajar Al-Quran. Mereka itu sangat memuliakan dengan Al-Quran. Jadi Al-Quran itu dimuliakan. Orang-orang zaman dulu biasa kalau mau ambil Quran itu dicium, kemudian diletakkan, nanti diambil dicium lagi. Kemudian Quran itu paribasa talimbas sedikit menyelamat. Begitu memuliakan Al-Quran. Dan sekarang ini banyak anak-anak kita yang kurang memuliakan Al-Quran. Dan itu tentunya yang membuat kadangkala anak kita itu beberapa kali belajar Al-Quran, tapi dia seakan-akan belum menguasai bacaan yang baik. Kalau orang zaman dahulu cuma satu kali misalnya belajar Quran, sudah bagus bacaan. Itu tentunya tidak luput dari mereka itu menghormati Al-Quran. Nah, jadi belajar pertama belajar membaca, kemudian belajar tajwidnya. Nanti kalau orang memang bagus suara ya mendukungnya, belajar tilawah, ngaji belagu ya orang kampung lah. Karena itu kalau suara itu bagus, dilatih itu makin bagus lah. Kalau suara nang ya sumbang tadi dulu nih ngali sedikit lah, nang melatih nang bupangsar lah kan. Jadi kita itu kalau sudah ada bakat bagus membaca Quran itu bagus dilatih lah. Nanti selanjutnya baru belajar tafsir Al-Quran. Dari belajar inilah nanti kita akan menjadikan Al-Quran itu sebagai pedoman dalam hidup kita. Tanpa kita memperdalam Al-Quran, kita tidak bisa menjadikan Al-Quran sebagai imam dalam kehidupan kita. Bahkan salah satu keyakinan yang harus kita tanamkan dalam hati kita ketika orang itu meninggal dunia lah. Jadi di antara pertanyaan munkar nakir itu, pertanyaan munkar itu di dalam kubur itu. Nah, apa pertanyaan munkar nakir? Yaitu mengenai Al-Quran. Dan kita menjawab nanti Al-Quran itu sebagai imam kita. Lalu seberapa banyak kita ini menjadikan Al-Quran sebagai imam kita dalam kehidupan kita. Itu perlu kita pertanyakan kepada diri kita lah. Masih banyak kita yang berkata Al-Quran itu sebagai imam, tapi ternyata dalam kehidupan kita bukan sebagai imam. Imam itu bahasa kitanya sebagai apa namanya, pemimpin, sebagai ikutan. Dan apakah kita telah mengikuti Al-Quran? Ternyata tidak semua kita bisa mengikuti Al-Quran. Disebabkan kita kurang memperdalam Al-Quran. Ini hal penting. Maka itu momentum 17 Ramadan, momentum nuzul Quran ini kita jadikan sebagai satu acuan, pacuan. Supaya kita lebih bersemangat untuk memperdalam Al-Quran. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Nah, jadi Al-Quran ini jangan sampai kita lupakan. Wah, ini kita sudah, pengarangnya zaman sudah canggih lah. Lebih mudah belajar Al-Quran daripada orang zaman dahulu. Nah, zaman dulu tuh basilan detik kalau ada guru, bapak yang bawa Quran ke rumah guru, belampu duduk orang bahari. Wah, ini nyaman sudah. Di HP ada Al-Quran. Bahkan ada alat Al-Quran tuh kalau orang ini dibuka Quran lah, kemudian ditunjuk, itu timbul ada suaranya langsung lah. Ada zaman canggih ini lah. Di HP ada Al-Quran. Cuman kita aja yang kurang memperhatikan Al-Quran. Padahal Al-Quran itu dekat dengan kita. Kita yang kadang-kadang menjauh dari Al-Quran. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, ini salah satu pegangan yang harus kita jaga. Ujar Rasul, khairukum, sebaik-baik kamu, ujar Rasul, man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Orang yang belajar Al-Quran itu orang yang paling baik di dunia ini. Kemudian dia mengajarkan akan Al-Quran. Kalau kamu mengajar, kita belajarlah. Di dalam hadis At-Targhib wa Tarhib lah, itu ada 3 golongan di dunia ini yang mana 3 golongan ini beruntung. Selain yang 3 golongan itu, kita bisa masuk kepada golongan yang celaka. Apakah yang 3 golongan itu? Yaitu orang yang senang belajar. Yang pertama orang yang mengajar. Yang kedua orang yang belajar. Jadi mengajar, belajar. Dan yang ketiga yaitu orang yang mencintai orang yang belajar, orang yang mengajar. Mencintai para alim ulama. Jadi 3 golongan adalah golongan yang beruntung.
Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Nah, jadi harus kita perhatikan. Mudah-mudahan dengan adanya nuzul Quran ini kita ingat kembali bahwasanya dalam hidup kita ini ada imam, ada ikutan kita yaitu Al-Quran yang harus kita perhatikan. Di rumah yang ada berisi Quran, nukar Quran. Nukar Quran tuh, karena Quran ini banyak lah, karena kayak bahari sob ngalih mencari ini banyak sudah. Quran yang yang pakai juz itu nyaman, ada yang pakai terjemah. Dan ada juga Quran dalam HP kita lah, dalam HP. Kita itu kalau membaca Quran itu paling besar pahala membaca Al-Quran itu ketika kita itu sembahyang sunat. Kalau kita sembahyang sunat itu terbuka Al-Quran. Ulun pada tahun 2011 itulah, waktu itu ulun masih di Hadramaut, di Tarim, di Darul Mustafa. Kita biasa melihat guru kita yang mulia itu Habib Umar itu, beliau sembahyang Isyraq biasanya lah. Beliau kalau sembahyang Isyraq itu membaca Quran biasanya. Jadi ada keandakan Quran, samping itu tempat imam itu biasanya. Kalau sini berdiri itu habis takbir, baca Fatihah, sini ambil Quran, dibaca sidiin Quran. Kadang bisa sampai 1 juz, 2 juz. Itu kebiasaan beliau. Beliau itu sebenarnya hafal Quran. Tapi ketika sembahyang sunat tetap membaca Al-Quran. Karena ketika kita membaca Al-Quran itu lebih besar pahalanya dibandingkan ketika kita itu berapa aja lah. Kita lihat pian, almarhum Abah Guru Sakumpul itu pian perhatikan. Beliau itu bukan orang yang kada hafal Yasin, hafal Quran lawan tafsirnya. Kalau kita perhatikan, pernahkah kita melihat sidin itu membaca Yasin itu berapa? Kada pernah. Berbuku sin berbuku. Itu pertama, pahalanya lebih besar karena mata kita melihat, otak kita berpikir, tangan kita memegang. Kemudian yang kedua, membuat hati kita lebih tawaduk, rendah diri, merasaan kita berbuku. Jadi orang yang kada bisa baca itu orang kada supan berbuku, yang kada hafal orang kada supan berbuku karena guru mirip mesin berbuku. Nah, ini menjaga hati kita. Beliau itu orang yang hafal Quran. Nah lah, Habib Umar tuh hafal Quran. Abah Guru Sakumpul itu hafal Quran. Biasa beliau di tengah umum itu membaca Al-Quran dengan Al-Qurannya, dengan Yasinnya. Begitu juga guru-guru kita yang lain. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, mungkin cukup sampai di sinilah pertemuan kita pada hari ini mengenai nuzul Quran. Insya Allah nanti mungkin di lain waktu kita berjumpa lagi, mungkin di lain waktu dan di lain kesempatan dengan tema yang berbeda. Ulun banyak-banyak minta maaf, minta ridha seandainya pada saat ini ada hal-hal yang ulun sampaikan yang menyinggung para pemirsa. Ulun banyak-banyak minta maaf. Mudah-mudahan bermanfaat bagi ulun pribadi, bagi kita semua, para pemirsa yang mendengarkan. Mudah-mudahan kita di bulan Ramadan ini bisa memperbanyak ibadah dan kebaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.